Saudara-saudara, mari kita belajar lagi tentang Bunda Maria. Bunda Maria, penyembahan atau penghormatan. Jika sikap hormat kita kepada Bunda Maria menurun, sikap iman kita kepada Putra Allah dan kepada Allah Bapa pun akan menurun. Ludwig Feuerbach. Apa sikap dan tanggapan spontan yang muncul dalam pemikiran atau pemahaman kita sebagai umat gereja Katolik ketika menyebut nama Bunda Maria? Barangkali ada yang antara kita yang terkesan dan kisah-kisah tentang tokoh Bunda Maria dan sikapnya. Misalnya ketika ia menerima nubuat Simeon bahwa Yesus putranya akan menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri. Lukas 2:2-35. Atau ketika Bunda Maria bersama Yusuf berlarat dalam perjuangan menyelamatkan putranya dalam pengungsian ke Mesir. Matius 2:13-15. Barangkali kita terkesan dengan kisah ketika Bunda Maria mencari Yesus di Kanisa, atau ketika Bunda Maria menyaksikan putra Yesus menderita dalam perjalanan dan menganggur salib. Beberapa kisah dan sikap Bunda Maria dapat pula kita temukan dalam berbagai peristiwa. Misalnya ketika Bunda Maria berada di kaki salib dan ketika Bunda Maria menyaksikan Yesus dimakamkan secara sederhana di taman. Sosok Bunda Maria yang memang tidak habis-habisnya dibicarakan dan dialami dalam gereja Katolik atau bagi para pencinta Maria. Selalu saja ada bahan permenungan yang mengalir bagai mata air darinya, suatu wujud kedekatan dengan Sang Bunda. Karena kedekatan dengan Bunda Maria pula kita dapat menyaksikan hingga saat ini betapa devosi atau kebaktian kepada Santa Peran Maria sangat populer dan digemari oleh umat Katolik di mana-mana. Kita dapat menemukan dengan mudah patung Bunda Maria di sebuah gedung gereja atau kapel. Banyak gedung gereja dan pasar lengkap dengan Bunda Maria. Bahkan untuk memperindah Gua Maria itu pun diperintah dengan adanya taman berikut suara gemercik air yang mengalir di sekitarnya. Dalam lingkungan keluarga pun dengan mudah kita temukan sosok Bunda Maria. Ada keluarga yang secara khusus membuat Gua Maria di dalam rumah mereka, atau setidaknya setiap keluarga Katolik minimal memiliki patung yang menyimbolkan peran penyertaan Bunda Maria. Kedekatan dengan Bunda Maria tidak hanya ditandakan dengan adanya patung Bunda Maria. Sungguh menggembirakan. Sebagai suatu gerakan spiritual, umat pun mengadakan peziarahan ke Gua Maria dan berhimpun dalam doa rosario selama bulan Mei dan Oktober. Kerap kali melalui doa rosario di lingkungan seperti ini, proses pembelajaran iman kepada anak-anak pun tertanam. Semua fenomena tersebut menunjukkan betapa hidupnya devosi umat beriman kepada Santa Peran Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja. Menilik lebih jauh ke belakang, penghayatan penghormatan kepada Bunda Maria sudah dilakukan oleh umat beriman Katolik sejak zaman kuno. Gereja perdana, terutama Kisah para Rasul, menyebutkan Bunda Maria menyertai para rasul dan para murid Yesus lainnya untuk berdoa bersama menantikan karunia Roh Kudus. Secara khusus sejak Konsili Efesus abad 5, Gereja Katolik semakin mengembangkan kebaktian kepada Bunda Maria. Penghayatan dan penghormatan kepada Bunda Maria pun semakin memarahkan dengan adanya Konsili Vatikan II. Dan Lumen Gentium, salah satu konstitusi dokumen tentang gereja Katolik menyatakan berkat rahmat Allah, Maria telah diangkat di bawah putranya, di atas semua malaikat dan manusia, sebagai Bunda Allah yang tersuci, yang hadir pada misteri-misteri khusus Yesus, dan tepatlah ia dihormati oleh gereja dan kebaktian istimewa. Memang
Sejak zaman kuno, Santa Peran Maria dihormati dengan gelar Bunda Allah. Lumen Gentium 66. Umat beriman menghormati dan memohon Bunda Maria dengan penuh cinta dan kepercayaan, menyerukan namanya dan meneladani hidupnya. Demikian hingga saat ini, rangkaian sejarah penghormatan dan kebaktian kepada Bunda Maria sungguh memiliki dasar historis yang kuat. Gereja mewadai dan memberi ruang bagi umat untuk memposisikan Bunda Maria sebagai teladan iman. Gereja sangat mendukung kebaktian kepada Bunda Maria karena ia memiliki peran yang khas dan istimewa dalam sejarah keselamatan Allah sebagaimana terlaksana dalam Yesus Kristus. Bunda Maria menjadi ibu Yesus Kristus, penebus kita. Yesus lahir dan hadir di tengah manusia melalui rahim Bunda Maria. Peran sebagai seorang ibu Yesus ini adalah peran yang khas dan istimewa, tak tergantikan oleh siapapun. Meskipun begitu, Bunda Maria adalah bagian dari gereja yang seperti umat beriman lainnya memerlukan rahmat penebusan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya seluruh keistimewaan Maria dengan segala kebaktian dan devosi yang kita lakukan kepada Bunda Maria harus selalu dilihat dan diukur dalam hubungannya dengan iman gereja kepada Tuhan Yesus Kristus. Kardinal Newman mengatakan, "The glories of Mary are for the sake of her son." Ini berarti bahwa suatu penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Maria senantiasa berakar pada hubungan yang begitu istimewa dengan Tritunggal Maha Kudus. Ia menjadi putra Allah Bapa, Bunda Allah, Putra dan Mempelai Roh Kudus. Sebagai putra Allah Bapa, Bunda Maria senantiasa dan taat, senantiasa melaksanakan kehendak Allah Bapa di sepanjang langkah hidupnya. Sebagai putra Allah Bapa, Maria menunjukkan ketaatannya untuk bersama dengan Allah dalam karya keselamatan. Sebagai Bunda Allah Putra, Maria berpartisipasi dalam karya penyelamatan manusia dan senantiasa membawa seluruh umat Allah kepada putranya. Sebagai mempelai Allah Roh Kudus, Bunda Maria menjadi sosok yang kudus dan tak bercela. Sejak semula, gereja sangat menghormati Bunda Maria dengan segala keistimewaannya. Namun demikian, Gereja Katolik menolak ungkapan bakti kepada Maria yang berlebihan dan tidak sehat, yakni yang tidak sesuai dengan ajaran iman ke gereja. Konsil Nikea II 787 dengan jelas membedakan antara penyembahan atau sebuah sujud latria yang hanya dituju kepada Allah saja dan penghormatan dulia yang dituju kepada orang kudus termasuk Bunda Maria. Penghormatan patung gambar dari Bunda Maria atau Rosario menjadi sarana yang sangat membantu untuk menghormati Bunda Maria. Tetapi umat beriman sendiri tidak pernah menyembah patung atau gambar Maria itu sendiri. Penyembah selalu hanya diberi kepada Tuhan Maha Esa. Dalam hal ini, Katekismus Gereja Katolik menyebutkan apa yang iman Katolik percaya tentang Maria berdasarkan apa yang dipercaya sebagai Gereja Kristus. KGK 487. Dengan demikian, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pokok, pusat, dan utama dalam seluruh iman kita dan segala macam difusi berkembang di kalangan umat beriman. Itu sebabnya para Konsil Vatikan II menegaskan bahwa kebaktian kepada Bunda Maria ini harus tetap dibedakan dengan sembah sujud yang hanya dipersembahkan pada dan dituju kepada Tritunggal ataupun Tuhan Yesus Kristus. Per Mariam ad Jesum. Terima kasih.